Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Kelas 10 IPA atau IPS untuk tingkat SLTA. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis teks yang sering muncul pada bagian membaca, reading comprehension. Contohnya seperti descriptive text, narrative text, recount text, report text, dan jenis teks lainnya. Video kali ini aku akan memberikan penjelasan mengenai descriptive text. Selain mengulas mengenai pengertian descriptive text dalam bahasa Inggris beserta contohnya, informasi mengenai fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari descriptive text tersebut juga akan dibahas. Definisi tentang descriptive text. Descriptive text adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat ataupun benda. Umumnya yang dideskripsikan adalah bentuk ciri ataupun sifatnya. Kemudian yang kedua adalah struktur teks atau generic structure. Adapun struktur dari descriptive text adalah sebagai berikut. Pertama adalah identification, yaitu pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Description adalah penginformasian ciri-ciri sebuah objek, misalnya sifat-sifat, perilaku, psikologis, tampilan fisik, dan yang lainnya secara spesifik. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur bahasa yang digunakan dalam descriptive text biasanya deskriptif ya. Biasanya menggunakan unsur kebahasaan sebagai berikut. Noun atau kata-kata benda yang spesifik. Misalnya my best friend, my cat, Prambanan Temple, dan lain-lain. Selain itu terkadang juga menggunakan kata-kata benda yang mendapat pemberian kata sifat. Misalnya an intelligent student dan a big garden. Kemudian penggunaan tenses simple present tense. Menggunakan kata kerja bentuk pertama verb 1 dan juga kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan kepemilikan, misalnya my house has 2 living rooms, my Sinta is beautiful, dan lain-lain. Nah, kalian nanti akan mendapatkan pelajaran tentang simple present. Coba kalian cari informasi sebelumnya ya untuk belajar tenses tersebut. Kemudian adjective, kata sifat digunakan untuk menjelaskan objek. Kemudian juga ada figurative language. Apa itu? Menggunakan bahasa figuratif seperti simile atau metafora sebagai cara untuk memberikan ilustrasi atau perbandingan. Misalnya, I have a best friend. His name is Rian, and he is my classmate. We go to school together. Rian comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. He is a punctual, well educated, and has a good manner. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinion of him. Rian has a well-built body. Moreover, Ryan takes part in all sport, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart and he is truthful. He also plays the guitar and he makes his parents very proud of him. He secures a good mark and he is usually top of his class. In examination, he inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I'm happy to have such a friend. Thank you.